sini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Pak Yusuf terkait dengan observasi yang saya lakukan kemarin ya. Nah, kemarin kan sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas. Bagaimana perasaan Pak Yusuf ketika melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan pasca observasi tentunya saya merasakan hal yang berbeda ya, baik itu dari segi pelaksanaan maupun persiapan. Saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa, kemudian saya juga menambah semangat untuk mengajar dalam diri saya sendiri. Berarti ini ya memang harus semangat dari diri kita sendiri dulu ya. Nah, kan kemarin saya mau observasi Pak Yusuf sebagai supervisor nih. Bagaimana nih Pak Yusuf perasaannya ketika ada yang mengobservasi pembelajaran kita? Hal-hal yang saya rasakan adalah yang pertama itu tentunya tidak biasa ya, teknologi bisa disebut, dan dari situ saya harus membiasakan diri bahwa sejatinya setiap pembelajaran yang kita lakukan memang kalau tidak ada yang mengobservasi atau tidak ada yang mengecek itu justru akan menjadikan kita lemah seperti itu, dan sebaliknya apabila ada yang mengobservasi kita berarti nanti akan bisa menjadikan hal tersebut sebagai bahan pertimbangan maupun referensi apa saja sih yang sebenarnya terdapat kekurangan dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Ya, berarti dengan adanya supervisor ini kita juga dapat meningkatkan kualitas diri kita ya Pak Yusuf ya, dari kelemahan yang disampaikan atau kelebihan yang disampaikan akan menambah kualitas diri kita sendiri. Nah, kemarin kan juga pasti ada proses-proses pembelajaran yang sudah Pak Yusuf lakukan, misalnya dari strateginya, kesesuaian RPP. Saya lihat sendiri memang sesuai dengan RPP yang sudah Bapak buat gitu ya. Sudah ada diferensiasinya, sudah ada scriptingnya, sudah ada konten-konten yang bagus, ada proses pembelajaran di situ. Nah, proses pembelajaran apa yang menurut Pak Yusuf lakukan kemarin? Seperti apa menurut Pak Yusuf? Beberapa hal yang sudah saya lakukan kemarin pada proses pembelajaran yang observasi animasi, di antaranya memang dari segi persiapan saya rasa belum begitu maksimal ya. Kemudian dari segi pelaksanaan saya juga melakukan beberapa hal menanyakan materi kepada peserta didik dan dalam hal pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya terdapat miskomunikasi antara saya dan peserta didik. Saya nanya seperti apa, ternyata jawabannya tidak sesuai yang saya harapkan. Itu salah satu hambatan yang Pak Yusuf miliki ya. Oke, tetapi di sejauh ini saya melihat memang ada beberapa kelebihan dan kekurangannya Pak Yusuf dalam setiap proses pembelajaran. Tadi saya sudah katakan bahwa ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Sebenarnya yang paling signifikan itu proses pembelajaran matematika ya Pak Yusuf ya. Yang paling signifikan kita alami ketika proses pembelajaran itu hambatan yang paling besar itu apa itu Pak Yusuf? Terkait dengan hambatan yang memang segala sesuatu hal yang kita lakukan baik itu di dalam pembelajaran maupun di dalam persiapan ada banyak sekali atau beberapa hal yang membuat kita untuk melakukannya secara maksimal. Dari segi persiapan saya rasa kemarin saya kurang lengkap untuk menyiapkan media belajar peserta didik yang untuk memfasilitasi mereka. Dari kartu soal pun tidak maksimal kemarin ya, karena saya mengambil materi atau kita minggu lalu kita mempelajari tentang bilangan cacat, tapi bilangannya itu tidak memfasilitasi untuk sudah peserta didik. Kemudian dari segi pelaksanaan, kekurangan yang saya rasakan adalah saya belum mampu meyakinkan peserta didik bahwa matematika yang mereka pelajari itu sebenarnya menyenangkan, dalam artian ini mereka ketika kita ucapkan atau
rumit gitu. Padahal sebenarnya tidak. Matematika itu kan dekat dengan keseharian mereka, kemudian matematika itu adalah dasar untuk kehidupan nyata, dan itu adalah pengalaman atau hal-hal tersulit bagi saya. Meyakinkan mereka bahwa matematika itu menyenangkan adalah sulit. Berarti yang saya tangkap ya Pak Yusuf ya, bahwa hambatan yang Pak Yusuf alami itu adalah dari persiapan tadi ya. Karena memang materi matematika untuk mempersiapkan segala sesuatunya kita perlu berpikir ya. Terus bagaimana minat murid terhadap pelajaran matematika. Memang kadang matematika itu menjadi pelajaran yang momok bagi mereka. Bagaimana caranya supaya menyenangkan gitu ya Pak Yusuf. Dari hambatan-hambatan tadi, apakah atau solusi juga yang Pak Yusuf punya? Solusi yang sedang saya pikirkan baik itu tentang persiapan maupun pelaksanaan, ada beberapa solusi. Di antaranya saya mencoba di beberapa pertemuan untuk mengambil contoh-contoh konkret ataupun hal yang terdekat dari keseharian mereka. Contohnya ada upaya yang saya lakukan dari media belajar matematika, yaitu tentang bilangan cacat kemarin. Dari 100 sampai 1000-an ya? Ya, dari ribuan maupun ratusan. Saya mencoba untuk menggunakan uang kertas, real secara uang kertas asli ya, untuk menambah pemahaman mereka terhadap bahwa uang kertas itu berjumlah berapa, berjumlah sekian, itu terdiri dari berapa lembar seperti itu. Kemudian dari keseharian mereka pun terkadang saya buatkan seperti contoh soal cerita, misalnya Muhammad Bais diberi uang 100.000 oleh ibunya, kemudian dibelanjakan beras sekian, dibelanjakan gula sekian, maka kembaliannya berapa. Nah itu sebenarnya bisa untuk jadi referensi atau bahan bagi mereka, tetapi memang tidak semua peserta didik bisa menangkap itu secara cepat gitu. Memang hanya ada beberapa saja yang langsung paham dengan penjelasan seperti itu, dan itulah yang saya rasa menjadi solusi dari saya untuk memberikan pelajaran yang sekiranya mudah terlebih dahulu, baru kita aplikasikan ke materi yang akan kita pelajari. Berarti tadi solusinya yang pertama adalah memakai media gitu ya Pak Yusuf ya, berupa uang langsung secara kepada anak, memberikan contoh langsung ini uang 1000-an, uang 20.000-an, bahkan nanti anak-anak mungkin seperti saya kemarin dengan nilai tempat gitu ya. Juga kegiatan langsung, nantinya Pak Yusuf akan melakukan kegiatan langsung baik berupa cerita atau anak-anak mungkin nanti dibawa ke lingkungan yang Pak Yusuf ya, ya secara kontekstual, juga memberikan materi atau soal-soal dari yang mudah ke yang sulit gitu ya solusinya. Oke Pak Yusuf, kayaknya kita sudah sampai pada akhir pasca observasi kita. Tapi mungkin saya menanya terakhir, saya bertanya ini solusi yang akan Pak Yusuf lakukan mau dilaksanakannya akan Pak Yusuf? Terkait dengan pasca observasi ini ya, solusi yang coba saya terapkan di pembelajaran matematika selanjutnya, insya Allah menyesuaikan dengan jadwal di kelas saya, yaitu hari Rabu atau Kamis. Berarti secepatnya akan segera dilakukan perbaikan Pak Yusuf ya. Oke Pak Yusuf, saya berterima kasih sudah berbagi tentang proses pembelajaran. Mudah-mudahan dengan adanya perbaikan-perbaikan nanti akan meningkatkan keaktifan siswa menjadi lebih senang dengan pembelajaran matematika, apalagi nanti di secara kontekstual gitu ya di lingkungan. Semangat Pak Yusuf, saya juga ini pembelajaran buat diri saya sebagai guru